Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Musdalifah TV ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurul qalil la yashkurul kathir wa man la yashkurun nas la yashkurillah. Wa bil kitabi syu'abil iman wahbub ilahaka khafani ma'i qalbihi wahbub nabiyyaka summa azim qadrahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Ketua DKM Musholah Al-Basyariyah Bapak Haji Kusnali beserta seluruh para staf-stafnya, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Sahibul Hajat Ibu Wasmi beserta seluruh keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Wasmi beserta seluruh keluarga besarnya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taatillah wa taatir Rasul, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah dan yang luas, rumah tangganya, keluarganya, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri, mantu, cucu-cucunya, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, anak yang takwa wa takwa Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa,
Ibu Tri Nurhayati, Ibu Haja Popon, Ibu Putri, dan juga Ibu Syakira, dan juga seluruh para jamaah yang alhamdulillah pada sore hari ini masih sama-sama kita bisa hadir di majelis yang penuh mubarakah ini. Mudah-mudahan niat langkah demi langkah kita dari rumah serta duduknya kita di majelis yang penuh mubarakah ini mudah-mudahan akan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Bu, kita masih sama-sama bisa menghadiri undangan dari Sahibul Hajat yaitu Ibu Wasmi. Ibu, insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang keutamaan dari surah Al-Insyirah. Ibu hafal surah Al-Insyirah? Surah apa itu Bu? Nah, biasanya ibu nyebutnya surah Al-Nasrah. Al-Nasrah itu namanya surat Al-Insyirah. Alhamdulillah jika hafal. Surat Al-Insyirah ini adalah surat yang ke-94, terdapat di dalam juz yang terakhir, juz amma, yaitu juz keberapa dulu? Juz ke-30. Surat Al-Insyirah ini termasuk dari surah Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah dulu? Karena turunnya di kota Makkah. Kalau turunnya di kota Makkah berarti sesudah atau sebelum hijrah? Sebelum hijrah. Surah Al-Insyirah ini diturunkan ketika Rasulullah ingin berhijrah ke Madinah. Karena pada saat itu Rasulullah memiliki banyak tekanan dari kaum musyrikin yang ada di kota Makkah. Maka Allah perintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Turunlah surat ini, surah Al-Insyirah. Jadi surat ini surat yang menjelaskan tentang setiap masalah yang kita hadapi di dunia ini pasti diiringi dengan kemudahan. Gak ada kesulitan tanpa kemudahan. Itu makna dari surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat. Yuk kita baca bareng-bareng ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu ada berapa ayat Bu? 8. Apa isi kandungan dari surat ini Bu? Alam nashrah laka sadrak, bukanlah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban-beban yang ada di pundakmu sebagai beban dari kerasulan dan kenabian. Alladhi anqadha zahrak, yang telah memberatkan punggungmu
berdakwah di Mekah. Makanya Allah memerintahkan berhijrah ke kota Madinah. Lalu fa'idza faragta fansab inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Fa'idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi Ibu Rasulullah aja ketika beliau berdakwah itu ada kesulitannya, apalagi kita pasti banyak sekali memiliki kesulitan dalam hidup. Jadi keutamaan dari surat ini, jika kita memiliki banyak kesulitan dalam hidup, perbanyaklah baca surah Al-Insyirah. Kapan tepatnya Ibu baca surat Al-Insyirah? Lebih tepat ketika kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh. Nah, sholat sunnah apa Bu? Qabliyah subuh. Rakaat pertama baca surat Al-Insyirah. Rakaat kedua baca surat Al-Fil. Apa surat Al-Fil Bu? Alam taro. Nah itu, jadi yang pertamanya Al-Nasr, yang keduanya Alam taro atau Al-Fil. Insya Allah dengan kita mudah lama setiap qabliyah subuh baca surat ini, insya Allah kehidupan kita lebih dimudahkan. Setiap kuliah diganti dari besok. Qabliyahnya bacanya Al-Nasr sama Alam taro setiap qabliyah subuh. Lalu setiap kita setelah sholat fardu zuhur, habis sholat zuhur atau sholat asar, maghrib, isya, subuh, Ibu baca lagi surat Al-Insyirahnya ketika udah selesai sholat. Berapa kali bacanya? Bebas. Kalau Ibu waktunya lagi sempit, nggak apa-apa baca 1 kali. Tapi bacanya ganjil ya Bu. Ketika waktunya lagi renggang, tambahin 3. Lagi renggang banget 5. Lagi gak ada kerjaan 7. Lagi anggong 9 kali. Lagi nganggur 11 kali. Udah paling banyak bisa 11 kali. Atau lagi kosong banget gak apa-apa, sebanyak-banyaknya, yang penting ganjil ya Bu ya. Ibu baca surat Al-Insyirah ini sambil tangan kanannya memegang rongga dada, di bawah payudara, di atas perut. Nah itu apa tuh namanya ya? Pulati. Rongga dada ya. Rongga dada di sini ya. Ini di bawah payudara, di atas perut. Nah itu sambil baca Al-Insyirah sambil dipegang ininya, sambil diusap-usap dulu dengan niatan insya Allah segala masalah yang ada di hidup kita, yang sudah kita rasakan sekarang ini, insya Allah sedikit demi sedikit akan Allah berikan jalan keluarnya. Karena kalau kita mudah lemah baca surah Al-Insyirah, itu keutamaannya banyak Bu. Yang pertama, kita akan dimudahkan dalam rezeki. Kalau Ibu lagi merasa kesulitan dalam rezeki, perbanyak baca Al-Insyirah. Insya Allah akan Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu yang kedua, bisa menghilangkan segala macam kesulitan dalam hidup. Misalnya kesulitan kan kita bermacam-macam ya. Ada yang lagi sulit ekonomi, ada yang lagi sulit kesehatan, ada yang lagi sulitnya di pekerjaan, ada yang lagi kesulitannya di jodoh. Itu macam-macam diniatin kesulitan masing-masing. Jika niatnya kita nih pengen anak kita dapat kerjaan, Ibu baca itu sambil diniatin, ya Allah segera berikan pekerjaan buat anak saya. Anaknya Ibu bilangin lagi, suruh ngamalin ini ya, biar nanti anaknya bisa baca setelah selesai sholat. Atau lagi pengen dapat segera jodoh, amalin surat ini juga, diniatin supaya cepat dapat jodoh.
Allah. Yang belum punya keturunan kayak saya, diamalin juga, diniatin supaya dapat rezeki berupa keturunan. Yang lagi dikejar-kejar utang, diamalin juga, mudah-mudahan Allah lunaskan hutang-hutangnya. Gak ada yang mustahil, semua atas izin Allah. Yang ingin segera berangkat haji, biar cepat dipanggil, niatin ya Allah, panggil cepat ya Allah. Yang pengen umrah, niatin juga panggil ya Allah, segera umrah. Yang suka sakit-sakitan, niatin biar diangkat segera penyakitnya. Insya Allah dengan niat kita masing-masing, maka akan Allah berikan kemudahan. Yang penting kita mudah wama dalam melaksanakannya. Gak mesti berurut terus 11 terus, enggak, sewaktunya ibu sempat sekali ya sekali, 3 kali ya 3 kali gitu ya Bu ya. Yang penting jangan ditinggalin. Yang utama itu mudah wama. Lalu membaca surat ini juga akan memberikan ketenangan hati. Lah iyalah, orang udah gak punya masalah, otomatis hati jadi tenang, pikiran jadi bambang, berbahasa Mama Bima, jadi bebas ya, happy, jadi enjoy hidup. Alhamdulillah. Itu keutamaan kalau kita mengamalkan surat Al-Insyirah. Suratnya gampang, enak lagi dibacanya ya Bu ya. Iya, Masya Allah, itu syair buatan Allah yang paling hebat. Kita nggak bisa mencontoh bikin alun, sehebat apapun orang Arab nggak bisa bikin syair seperti Al-Quran. Alhamdulillah. Mungkin hanya ini ya Bu ya, yang mungkin sama-sama kita amalkan. Mudah-mudahan membaca surah Al-Insyirah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Berarti hari Jumat besok kita di rumah Ibu ya Nusyuti dalam rangka akikah. Siapa yang akikah? Oh Ibu, Masya Allah, akikah Ibu dan juga tasakuran milah pernikahan